Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rina Nose Dan saya Irfan Hakim dalam acara Tablik Akbar Maulid Nabi Muhammad SAW lahirnya Sang Pencerah. Mana tepuk tangannya, boleh dong warga Depok, luar biasa sekali. Luar biasa ya. Subhanallah ya, malam hari ini adalah malam yang sangat spesial karena kita bisa bersilaturahim semuanya di sini dan juga kita bisa tolabul ilmi dan mereka juga memperingati lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, sang pencerah kita. Betul. Dan benar-benar mengantarkan kita dari zaman kegelapan jahiliyah menuju ke zaman penuh cahaya. Betul sekali. Maka dari itu dalam rangka menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW, marilah kita bersukacita dan juga bersyukur memuja asmanya. Betul sekali, dan khususnya nih untuk warga Depok bisa berduyun-duyun ke sini karena di sini kita mengadakan secara langsung dari Masjid Kubah Depok dan kita juga akan mendengarkan tausiah dari ustadz-ustadz kita, yaitu ada Ujae, ada Ustadz Fikri Torik dan juga Ustadz Muhammad Azhari. Betul, dan tidak hanya itu ya Irfan, malam hari ini juga kita akan dimeriahkan oleh Alika, kemudian akan ada Tasya Kamila, 3 komposer, dan pastinya akan semakin meriah karena kita diiringi oleh Irfan and Friends, Dito Percussion. Betul. Oh, Irfan bikin band. Saya sama nih, Irfan and Friends ya. Luar biasa. Oke. Pimpinannya namanya Irfan juga sama kayak saya. So kenal deh. Iya deh. Dan juga tentunya akan ada Rio Silayan Choir ya. Betul, yang jelas malam hari ini keren banget, apalagi tadi kita dibuka dengan penampilan dari 4 ustadz kita dan juga ada Alika featuring 3 komposer, dan yang jelas ini semua bisa menggugah Anda bersemangat untuk mendengarkan tausiah malam hari ini. Betul sekali, karena bersalawat adalah wujud cinta kita sebagai obat rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan lagu kita yang satu ini juga wujud cinta kepada Nabi Muhammad. Penasaran seperti apa? Langsung aja, ini dia 3 komposer dengan Salawat Cinta. Memuji yang mulia, menyebut namanya, tanda rasa cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih.
lagunya Muhammad, dia Nabi kita. Bersalawatlah kepadanya. Terima kasih. Sallu ala Nabi Muhammadin. Ya Rasulullah, Ya Habiballah. Semua Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Ya Hannanu ya Mannan, ya badi'as samawati ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta Allah, antal ahad, antas samad. Semua alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Subhanallah. Ibu, Bu, apaan? Ini Masya Allah, wajah-wajah orang sering solawatan. Saking solehnya, waktu sholat belum masuk udah pada sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berbicara tentang mengapa mukjizat Al-Quran Allah turunkan kepada baginda Rasul. Yang pertama, saya ingin berbicara dalam sudut kacamata sosiohistoris. Biasanya Allah menurunkan mukjizat kepada para nabi dan rasulnya sesuai dengan kecenderungan umat yang dihadapi pada waktu itu. Lihat Nabi Isa punya umat yang suka dengan ilmu kedokteran. Maka wajar kalau Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Isa berupa pintar dengan ilmu ketabiban. Bahkan dalam satu riwayat Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang penyakit kista. Subhanallah. Ini yang pertama dari sudut kacamata sosiohistoris. Yang kedua, saya coba mau berbicara dalam sudut kacamata personal. Kenapa Al-Quran Allah turunkan kepada baginda Rasul? Rasul ini makhluk mulia, Bu. Manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Makanya kata Imam Al-Bajuri dalam kitab Tijan Darori, wal jaizu fi haqqihim alaihi salatu wassallama a'radul basyariyah. Selain 4 sifat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, maka sifat yang Allah berikan adalah a'radul basyariyah, sifat manusiawi. Tapi manusianya Rasul basyarun lakal basyari, manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Contoh, ibu keringetan nggak? Keringetan? Please deh, jangan ada dusta di antara kita. Keringatan?
juga keringatan. Bahkan dalam riwayat kitab Lu'lu' wal Marjan ada satu buah nukilan hadis. Fa idza naba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadhat min arakihi wa sya'arihi thumma jama'athu fi sukkin. Rasul itu punya istri namanya Ummu Salamah. Kalau Rasul tidur, istrinya ngambil rambut Rasul sama keringat Rasul. Buat apa? Dimasukin ke botol minyak wangi. Itu botol minyak wangi makin wangi karena keringat Rasul. Itu keringat Rasul. Kalau keringat kita, rasain aja masing-masing. Ibu-ibu punya suami pulang dari sini, ambil keringatnya, kalau tidur masukin ke botol minyak wangi. Insya Allah itu minyak wangi bau balsam. Yang kedua, ibu, ternyata kata Syekh Ja'far Al-Barzanji, Rasul itu cara jalannya saja beda, bukan seperti manusia biasa. Wa yatakaffa'u fi mashyati. Rasul itu kalau berjalan tunduk, condong, tawaddu. Ka'annama yanhattu min sobabir taqoh. Ibarat orang yang jalan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Cepat tapi tenang. Kita ngelihat di perapatan jalan rumah kita, ada orang yang jalan mirip Rasul. Cepat, tunduk, tapi ketakutan. Kita kira Rasul, ternyata maling jemuran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya Rasul itu basyarun lakal basyar, bukan seperti manusia biasa. Nih, kata Syekh Ja'far Al-Barzanji lagi nih. Wa baina katifaihi khatamun nubuwah. Ternyata Rasul itu Allah berikan cap stempel di belakang badannya. Mau tahu cap stempel Rasul apa? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Ternyata Rasul punya cap. Capnya berbunyi khatamun nubuwah, penutup para nabi dan rasul. Sama kayak ibu-ibu punya cap stempel. Ya. Tapi stempel ibu-ibu beda dengan Rasul. Kalau Rasul punya stempel khatamun nubuwah, ibu-ibu punya stempel kadasan kudisan kutilan, korengan kurafan dan fanuan. Ya. Rasul itu juga tidur sama kayak kita. Tapi dalam sebuah hadis Rasul itu kalau tidur, Masya Allah, inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi. Matanya tertidur, tapi hatinya nggak pernah tidur. Tetap zikir sama Allah, Allah, Allah. Sama kayak kita. Kita tapi zikir talqinnya beda. Bukan Allah, 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 tapi ngorok satu RT kedengaran. Ya Bu ya? Bu, apaan? Makanya Rasul itu Masya Allah, basyarun lakal basyari. Sesuai dengan firman Allah. Ya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lemas amat. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ikhlas nih. Ketawa. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasul itu ay uswatun wa qudwatun hasanah. Rasul itu bukan sekedar contoh tapi juga nyontohin. Ini makanya kenapa dua alasan Al-Quran Allah berikan kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Yang pertama, kecenderungan Allah menurunkan satu mukjizat sesuai dengan kondisi umat yang dihadapi pada waktu itu. Secara sosial, historis. Yang kedua, secara personal, Masya Allah, ini Rasulullah makhluk agung Bu. Bukan sekedar contoh, tapi juga nyontohin. Rasul nyontoh kepada kita apa? Salat supaya bersyukur kepada Allah. Bahkan dalam satu hadis, Rasul itu kalau salat tahajud
Kalau sholat tahajud, loh, tahajud, hatta tatafattara qadamah, sampai bengkak dan keras kedua kakinya, saking lama sujud kepada Allah. Sama kayak ibu-ibu. Tapi nggak tahu ini keras gara-gara suka tahajud atau sakit rematik nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya Rasul itu bukan sekedar model, tapi alat peraga. Bukan sekedar contoh, tapi nyontohin. Basyarun lakal basyari. Subhanallah. Nanti kita akan coba bongkar-bongkar lagi autobiografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makhluk agung, tidak ada kemuliaan kecuali kemuliaan Rasulullah di muka bumi ini kita penuhi. Sampai hari ini kita berzikir bersama, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, sallu ala Nabi Muhammad. Belum kompak, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Insyaallah kita akan lanjutkan.